Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik! Halo adik-adik, kembali lagi bareng Kak Mary di sekolah kita yang paling asik. Oke adik-adik, di bulan yang baru ini nih, bulan Agustus, kita mau tetap membangkitkan semangat kita untuk sekolah minggu meskipun semuanya pada di rumah aja. Nah, sebelum kita mulai segala sesuatu, semua aktivitas kita, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan keluarga yang lengkap. Kami mau semangat lagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya hari ini kami bisa memuliakan nama Tuhan dalam segalanya yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik yang sudah pintar, semua yang sudah berdoa bareng-bareng kakak, kita mau bangkit berdiri. Ayo semua bangkit berdiri. Kakak yakin kalian semua pasti udah mandi nih ya, udah bersih-bersih semuanya, dan siap banget untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke, langsung aja kita mau nyanyikan pujian kita yang pertama. Kita mau hati-hati menggunakan tubuh kita karena semuanya dari Tuhan dan karena Tuhan melihat ke bawah. Oke adik-adik, semuanya siap? Let's go! Kita nyanyi dengan suara paling kencang dan dengan gerakan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Yeay, lagunya sangat sederhana, tapi kakak yakin adik-adik semua mau melakukan ini di kehidupan adik-adik. Harus selalu hati-hati dalam menggunakan tubuh, menggunakan mata kita untuk melihat sesuatu, menggunakan tangan kita untuk melakukan sesuatu, ataupun kaki kita untuk melakukan sesuatu. Harus hati-hati. Gak boleh adik-adik gunakan untuk melakukan sesuatu yang membuat nanti Tuhan sedih gitu. Oke adik-adik? Kita mau siap-siap nyanyi lagu kita yang kedua. Apa tuh lagunya? Lagunya berkata kita mau berjalan bareng-bareng sama Tuhan Yesus. Dalam suka, dalam duka, kita mau terus jalan sama Tuhan Yesus. Supaya dalam semua yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Musik! Oke adik-adik semua, bangkit berdiri, kita mau nyanyi dengan penuh semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.
Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita ulang sekali lagi dengan penuh semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay! Ingat adik-adik, kita mau selalu berjalan bareng-bareng sama Tuhan Yesus dalam segala suka ataupun duka. Karena pasti Tuhan yang akan memberikan kekuatan, dan biar dalam semua yang kita lakukan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Oke, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kita mau menenangkan hati pikiran kita mau menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau belajar untuk duduk diam, ntar kita mau taat mendengarkan firman Tuhan. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita lipat tangan lagi, kita mau berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar, kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan menjadi rema dalam hati kami. Dan biar kami bisa melakukan semua firman yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih semuanya? Kak Naomi berdoa kita semua selalu diberikan kesehatan sama Tuhan Yesus, selalu dijagai dan dilindungi setiap saat. Dan Kak Naomi juga berdoa kita semua selalu dipenuhi dengan berkat Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kita berkat, Tuhan yang selalu menjagai kita. Amin. Amin. Nah, Kak Naomi sebenarnya udah rindu banget nih ketemu sama kalian, ketemu sama adik-adik sekolah minggu semuanya, karena udah hampir 1 tahun ya, mungkin 1 tahun lebih kita nggak berjumpa nih adik-adik. Kita semua bertemu hanya via video atau via online. Kita hanya bisa bertemu hanya via YouTube, chat.
Nah, tapi kita nggak perlu bersedih adik-adik untuk menjaga keamanan, menjaga kesehatan kita. Kita memang harus perlu menjaga jarak. Kita perlu menjaga kesehatan kita masing-masing. Adik-adik perlu di rumah, belajar di rumah, dan semua melakukan kegiatan atau hal apapun semuanya di rumah. Tapi yang penting kita semua tetap produktif, tetap semangat melakukan apapun itu. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, belajar sesuatu yang mungkin adik-adik agak jarang mendengarnya. Tapi kita mau belajar karena ini sehari-hari adik-adik sering menghadapinya nih. Apa tuh? Yaitu adik-adik tahu nggak ini apa? Yes, nggak perlu Kak Nomi jelasin lagi. Semua orang tahu, kita semua mungkin sudah memiliki gadget atau HP. Atau adik-adik ada yang punya tab atau tablet atau iPad sebutannya. Atau adik-adik atau papa mamanya punya laptop, ada TV, ada barang-barang yang semuanya berbau dengan teknologi. Yang bisa kita lihat, yang bisa ada gambarnya seperti ini adik-adik. Bisa kita dengan alat-alat seperti itu kita bisa ngapain aja. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan lewat HP kita. Salah satunya kita bisa nonton. Adik-adik pasti suka nih ya nonton di YouTube atau suka nonton film lewat HP-nya, lewat laptop atau lewat tabnya. Nonton film, nonton YouTube, mendengarkan lagu, dan kita semua tahu kalau benda-benda seperti ini yang berteknologi ini semuanya bermanfaat. Apa sih itu bermanfaat? Kanomi, bermanfaat artinya semua barang-barang ini ada kegunaannya, yaitu kita bisa melakukan banyak hal dengan barang tersebut. Atau misalkan HP ini, Kanomi bisa ngapain aja dengan HP ini? Wah, Kanomi enak, apalagi kalau lagi pandemi seperti ini, Kanomi bisa telepon temen, bisa video call bareng teman, atau video call bareng keluarga Kanomi, chattingan, nonton film, merekam video. Kanomi suka selfie nih, ya suka selfie dengan kamera. Terus Kanomi juga bisa baca-baca informasi dari HP-nya Kanomi, ya mencari informasi apapun itu semuanya ada di internet. Adik-adik pasti sudah tahu internet ya, semuanya bisa kita dapatkan dari situ. Nah, tentunya adik-adik tahu semuanya itu memang bermanfaat. Semua barang-barang yang berteknologi semuanya bermanfaat bagi hidup kita. Kalau papa mamanya punya televisi di rumah, bisa menonton berita, nonton sinetron, bisa melihat acara-acara yang lucu, menghibur. Ada banyak informasi yang bisa kita dapat. Tetapi, nah ada tapinya nih adik-adik. Kalau adik-adik, Kanomi kasih contoh. Kalau adik-adik makan manis terlalu berlebihan, adik-adik misalkan suka permen nih, tapi adik-adik sehari bisa makan 10 batang permen, atau adik-adik makan es krim 15 dalam satu hari. Nah, kira-kira baik nggak adik-adik? Tentu tidak. Segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik untuk diri kita. Kalau adik-adik makan permen terlalu berlebihan, atau misalkan adik-adik yang suka pedas terlalu berlebihan makan pedas juga nggak baik untuk tubuh kita. Nanti sakit perut, mules. Kalau makan permen berlebihan nanti sakit giginya bolong. Adik-adik emang mau ke dokter gigi cabut giginya? Pasti sakit ya adik-adik. Dan apalagi kalau sakit gigi pasti nggak enak banget. Banyak contoh-contoh yang bisa adik-adik temukan ya. Jadi kalau segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Apalagi kalau adik-adik terlalu sering menggunakan
Nah, terlalu sering menggunakan HP-nya nih. Gak boleh ya adik-adik, itu tidak baik karena dengan adanya internet, dengan kita menggunakan HP kita, segala sesuatu bisa kita dapat, bisa kita temui, segala informasi, segala tontonan yang bisa kita lihat lewat HP kita, tab kita, tablet, lewat iPad atau lewat laptop, lewat televisi, kita bisa mendapatkan semua informasi, tetapi tidak semua informasi, tidak semua tontonan itu baik. Betul adik-adik, tidak semuanya baik. Tapi ada beberapa hal, beberapa tontonan, beberapa program TV yang memang baik untuk adik-adik tonton. Contohnya apa nih? Adik-adik suka nonton apa di televisi? Misalkan ada satu kartun yang adik suka di televisi. Misalkan Kanomi, aku suka nonton Shaun the Sheep di televisi, atau aku suka buka YouTube nih Kanomi, dengerin lagu-lagunya, lagu Baby Shark, wah, atau apapun itulah yang terkenal, yang sering adik-adik lihat, yang sering adik-adik tonton. Nah, atau tentang video belajar edukasi tentang matematika, menghitung, atau belajar tentang sains ya, tentang ilmu pengetahuan. Nah, kalau itu memang bagus adik-adik, itu memang bisa kita tonton, bisa bisa mengisi waktu kita untuk kita memasukkan informasi yang penting buat kita, video-video tentang pembelajaran, informasi atau bacaan-bacaan yang berhubungan dengan misalkan belajar di sekolah, adik-adik cari gambar buat mewarnai, apapun itu yang bisa membantu adik-adik untuk banyak belajar, adik-adik boleh semuanya melakukan itu. Tapi ada pasti informasi-informasi atau tontonan yang tidak baik untuk adik-adik lihat. Jadi itulah gunanya membagi waktu untuk adik-adik supaya tidak berlebihan menggunakan alat-alat atau gadgetnya, dan adik-adik memerlukan pendamping atau orang tua adik-adik atau siapapun yang lebih dewasa untuk mendampingi adik-adik dalam menggunakan gadgetnya, menggunakan alat-alat yang berteknologi yang ada di sekitar adik-adik. Supaya apa? Supaya adik-adik bisa mengatur apa yang bisa adik-adik tonton, apa yang bisa adik-adik baca, saksikan. Jadi yang adik-adik terima hanya informasi atau tontonan yang baik, yang positif, yang membangun. Nah, gitu adik-adik. Jadi adik-adik sedari kecil mulai deh belajar untuk adik-adik memilah, membagi mana yang harus adik-adik tonton, mana yang tidak harus adik-adik tonton, mana yang perlu didampingi orang tua atau tidak perlu didampingi orang tua. Adik-adik harus mulai belajar, mulai tanya papa mamanya, papa mama ini boleh nggak ditonton, papa mama ini baik nggak untuk ditonton. Jadi semua informasi yang adik-adik terima, tontonan yang adik-adik bisa tonton, yang bisa kita lihat dan saksikan, semuanya bermanfaat dan positif. Betul, baik untuk hidup adik-adik semua ya, semuanya tentunya bermanfaat. Kenapa? Itulah yang Tuhan inginkan untuk adik-adik belajar. Tuhan pasti juga ingin adik-adik selalu dipenuhi dengan pikiran yang baik, pikiran yang positif, yang segala sesuatu yang indah yang Tuhan ajarkan, bukan sesuatu yang jelek-jelek, yang berdampak buruk. Tuhan tidak mau. Oleh karena itu, kita belajar yuk sama-sama. Adik-adik yang mungkin sudah diberikan HP nih masing-masing, atau punya tab masing-masing, atau adik-adik punya televisi, bisa adik-adik gunakan setiap saat
Yuk kita coba tanya orang tua kita. Adik-adik mulai belajar apakah ini baik untuk ditonton. Tanya papa mamanya dan minta papa mama untuk mendampingi kita, atau orang tua di sekitar kita yang lebih dewasa untuk mendampingi kita. Betul. Nah, supaya Tuhan juga inginkan semuanya adik-adik bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan positif, karena adik-adik dari kecil sudah mengisi waktu-waktu kita dengan segala sesuatu yang baik. Nah, itu aja adik-adik. Kak Naomi juga banyak belajar dari firman ini, banyak belajar dari cerita ini, supaya Kak Naomi juga bisa membagi waktu, jangan terlalu berlebihan menggunakan HP, tidak berlebihan untuk suka nonton. Kak Naomi soalnya suka nonton film-film, movie, suka nonton serial kartun juga. Nah, Kak Naomi juga suka baca-baca lewat internet. Nah, tapi harus mulai belajar untuk dibagi waktunya supaya tidak berlebihan dan mencari semua informasi yang positif atau yang baik-baik aja, supaya kita selalu bahagia. Nah, kita selalu happy, selalu senang, tidak dipenuhi dengan informasi yang tidak kita perlukan. Oke adik-adik? Nah, kita banyak belajar ya hari ini, banyak informasi yang perlu kita tanamkan baik-baik, karena itu yang Tuhan inginkan. Oke adik-adik, semuanya adik-adik, Kak Naomi yakin nih semuanya sudah pintar, sudah mulai mengerti dari cerita Kak Naomi, dari firman ini. Kak Naomi percaya adik-adik sudah mulai banyak belajar. Mulai besok nih atau mulai saat ini adik-adik sudah bisa mulai bisa memilih mana yang bisa adik-adik terima, yang bisa adik-adik tonton, yang bisa adik-adik baca. Oke adik-adik? Nah, itu aja yang bisa Kak Naomi sampaikan, dan semoga bermanfaat, dan adik-adik tetap semangat menjaga kesehatan, dan jangan telat makan, minum yang banyak, dan selalu happy adik-adik. Itu aja yang bisa Kak Naomi sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik. Kita kembali lagi di sesi challenge. Kita mau masuk ke sesi challenge yang pertama. Challenge-nya Kak Naomi mau ngajak adik-adik untuk menghafal ayat lagi. Bosen Kak Naomi baca ayat terus, ngafalin ayat terus. Nah, gak apa-apa adik-adik, kita harus belajar untuk mengalahkan rasa bosan kita, karena ayat-ayat firman Tuhan itu akan berguna nanti di hidup kita. Kita akan semakin kita mengerti firman Tuhan, kita semakin merasakan berkat Tuhan. Tuhan semakin mengasihi kita juga, semakin merasakan kasih Tuhan juga. Nah, adik-adik jadi jangan menyerah untuk kita baca Alkitab, menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Ayatnya apa Kak Naomi? Ada di, yuk buka adik-adik semuanya buka Alkitabnya masing-masing. Jangan sampai adik-adik jangan cuma nonton aja nih, cuma saksikan, tapi adik-adik juga siapkan Alkitabnya. Yang pakai HP boleh, yang pakai buku boleh. Yuk sama-sama kita buka di Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Isinya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Panjang ya adik-adik? Ya sih panjang, tapi Kak Naomi percaya nih dalam waktu 2 hari aja atau 3 hari aja pasti adik-adik bisa deh hafalin. Betul? Nah, ada di Amsal 22 ayat 6. Bisa ya adik-adik? Tentunya bisa dong. Nah,
Challenge yang kedua, Kanomi nggak usah kasih yang susah-susah deh, yang gampang-gampang aja ya adik-adik. Nah, apa itu challenge yang kedua? Tadi kan kita belajar nih tentang tontonan-tontonan, informasi yang kita dapat melalui gadget-gadget kita. Nah, Kanomi mau kepo dong. Kira-kira adik-adik nih suka nonton apa sih? Suka baca informasi apa sih? Adik-adik kasih tahu dong. Boleh direkam, boleh ditulis, kasih tahu Kanomi, kasih tahu kakak-kakak di sini supaya kita juga tahu. Wah, ternyata adik-adik suka nonton-nonton yang film-film atau acara-acara yang berkualitas, mendengarkan sesuatu yang baik dan positif. Misalkan Kanomi aku suka nonton Cocomelon. Wih, Cocomelon. Kanomi aku suka dengerin lagu ini. Kanomi aku suka baca-baca tentang sains, tentang ilmu pengetahuan. Boleh, Kanomi dengan senang hati mendengar cerita kalian, mencari tahu apa yang adik-adik suka. Boleh tuh kasih tahu ke Kanomi. Oke, itu aja challenge yang kedua. Jangan lupa kirim videonya, fotonya, kirim ke WhatsApp-nya Kanomi atau Ko Bastian atau Kameri. Itu aja adik-adik. Semoga adik-adik terus semangat melakukan challenge-nya, mengumpulkan poinnya, dan adik-adik yang sudah berhasil mengumpulkan banyak poin dan sering memberikan video-video dan foto-fotonya, Kanomi dan semua kakak-kakak sekolah minggu sangat mengapresiasi adik-adik. Adik-adik sangat pintar, hebat, dan adik-adik selalu semangat. Yang masih belum mengikuti ibadah, yang masih belum mengirim video atau belum mengirim challenge, nggak apa-apa. Kanomi dan semua kakak-kakak sekolah minggu tetap memberikan semangat buat adik-adik supaya bisa setia untuk mengikuti ibadah, supaya bisa tetap semangat mengikuti ibadah. Oke adik-adik, semangat. Itu aja yang bisa Kanomi sampaikan challenge-nya, dan kita akan menutup ibadah kita. Kita mau berdoa dulu, ikutin Kanomi berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, buat puji-pujian yang kami sudah berikan. Kami belajar untuk kami membagi waktu kami dalam menggunakan gadget, dalam menyaksikan video atau tontonan, dalam membaca informasi-informasi, supaya kami hanya mendapatkan tontonan atau informasi yang positif, yang baik untuk diri kami, supaya kami bisa terus dipenuhi dengan kedamaian, dipenuhi dengan kebaikan, karena kami percaya itulah yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati, lindungi kami semua bersama keluarga kami, papa mama kami, dan orang-orang terdekat kami. Tuhan lindungi, berikan kami kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, dan kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye-bye adik-adik, sampai bertemu lagi di minggu depan. Tuhan memberkati.